بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang salat subuh Masjid Besar Al-Furqan yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dirahmati, dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, panjang umur, terutama adalah anugerah besar kita pagi hari ini, di pagi yang penuh keberkahan ini yang dijadikan sumpah oleh Allah, kita dapat mengisinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekalian apa yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini senantiasa seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak sekalian, di pagi hari ini tema akhlak adalah tentang disiplin waktu. Karena kita ini pada saat ini sedang belum ada di penghujung tahun. Kurang lebih sepekan ke depan, beberapa hari ke depan kita akan jelang datangnya tahun baru 2022, dan akan kita tinggalkan tahun 2021. Tentu saja hadirin sekalian, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, dan pergantian tahun ini bagi seorang muslim ini adalah sesungguhnya momentum untuk senantiasa kita muhasabah, mengevaluasi diri terhadap perjalanan kehidupan kita. Karena sungguhnya kita ini telah menorehkan sejarah, telah mencatat sejarah kita dalam hidup ini. Jadi ada sejarah yang kita tulis seminggu, mungkin sebulan, dan bahkan setahun.
Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap perjalanan kehidupan kita. Di dalam Al-Quran kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika alaika hasiba. Jadi kata Allah, baca kitabaka, catatan amalmu yang telah kita tulis sendiri. Kafa binafsika alaika hasiba. Dan kita ini cukup yang mengetahui baik buruknya catatan amal kebaikan kita. Jadi selama setahun, Bapak sekalian coba di ujung air itu di nanti kira-kira kita merenung gitu, merenung, membuat sebuah muhasabah diri gitu. Perjalanan waktu kita ini dari tahun 2021 awal sampai akhir gitu. Jadi hari ini sekalian, kembali lagi bicara tentang perjalanan pergantian waktu ini berkaitan tadi dengan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Anugerah besar adalah al-waktu. Dan bicara disiplin waktu, hari ini sekalian, sesungguhnya ini adalah budaya Islam, disiplin Islam. Jadi budaya Islam itu, akhlak Islam itu adalah dia memberikan perhatian yang besar terhadap perjalanan waktu. Jadi tadi bicara disiplin waktu ini adalah sesungguhnya disiplin Islam, budaya Islam, akhlak Islam yang hilang di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Kita hadirin sekalian sering penilaian kita terhadap waktu ini barat lah gitu ya, Jepang lah, disiplin waktu yang luar biasa. Padahal bicara disiplin waktu, kembali lagi ini adalah akhlak Islam, budaya Islam yang hilang di tengah-tengah komunitas kaum muslim. Seringkali kita ini ada anekdot kalau pengen ngumpulin orang gitu, ngundang orang supaya kumpul misalkan jam 8 gitu atau jam 9 gitu, maka cantumkan di undangan itu jam 7. Nah, baru kita kumpul jam 9. Kita hari ini sekalian seringkali begitu. Seringkali begitu kalau kita ngundang gitu saudara-saudara kita untuk hadir di satu pertemuan, seringkali kita tidak pernah tepat sesuai dengan undangan kita. Jadi tadi kalau kita ngundang jam 9 gitu, pengen hadir jam 9, pasti kalau pengen hadir tepat jam 9 maka undanglah kehadiran jam 8, baru kumpul jam 9. Jadi hari ini sekalian, ini waktu ini, dan kalau kita buka Al-Quranul Karim gitu, bagaimana perhatian Allah, perhatian Al-Quran, perhatian hadis terhadap pentingnya waktu ini dalam kehidupan kita. Kalau kita buka Al-Quran dan sekalian, Allah ini bersumpah dengan waktu dalam berbagai macam versinya. Dan menurut ahli tafsir, kalau Allah bersumpah dengan waktu itu adalah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini kan retorikanya Allah. Allah berhak menjadikan sumpah dari makhluknya. Ini adalah bagian dari retorikanya Allah. Allah jadikan sumpah supaya kita sebagai hambanya menganggap penting yang dijadikan sumpah oleh Allah. Kita misalnya ketika mengambil sumpah gitu, menjadikan sumpah itu tidak tanggung-tanggung, sesuatu yang penting. Billahi, wallahi, tallahi. Dalam bahasa Arabnya ada 3 huruf qasam. Jadi kalau kita bersumpah, maka sumpah kita adalah sesuatu yang paling penting, sangat penting. Billahi,
wallahi, tallahi, demi Allah. Gitu. Kita tidak menjadikan sumpah selain Allah. Gitu. Hanya Allah. Dia, ini artinya ada sekalian yang dijadikan sumpah oleh kita ada sesuatu yang sangat penting. Walaupun kita sebagai sebagai hamba Allah tidak boleh kita menjadikan selain Allah itu adalah sumpah. Gitu. Seringkali kita untuk memantapkan sumpah kita, ini ada sedikit yang harus diluruskan. Supaya ini meyakinkan orang gitu. Saya demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Wallahi gitu. Padahal kita harus menjadikan cukup Allah saja sudah cukup. Wallahi, demi Allah. Kenapa harus ditambah dengan demi Allah, demi Rasulullah? Ini kayak kurang mantap gitu kalau hanya dengan Allah gitu. Cukup wallahi, billahi, tallahi. Hadirin sekalian, kembali lagi, Al-Quran memberikan apresiasi, perhatian terhadap waktu ini demikian besar. Sampai Allah bersumpah dalam berbagai macam versinya terhadap perjalanan waktu ini. Wal-lail wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam Allah jadikan sumpah. Wan nahar, demi waktu siang dijadikan sumpah lagi. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu subuh dijadikan sumpah lagi. Dan yang agak panjang, wal asri, demi masa. Ini hadis kalian kembali lagi sampai Allah secara detil gitu. Seolah semua penting waktu ini. Wallahi, demi malam, malam ini penting. Wan nahar, demi waktu siang. Wal fajri, apalagi fajar. Setiap ibadah yang kita lakukan hari sekalian di waktu fajar ini, maka beruntung besar gitu bagi orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk kemudian bangun dan melakukan aktivitas di waktu yang penuh keberkahan. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya Allah, dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari sampai malam menutup. Wa qur'anal fajri, dirikan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Setiap ibadah, sholat ibadah intinya ini adalah disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Jadi hadir Pak. Ini saat subuh tadi. Saat ini ya ta'aqabuna, di hadis yang agak panjang itu pergantian malaikat malam dan malaikat yang siang. Kumpul nih, menyaksikan apa yang kita lakukan, mendoakan apa yang. Cuman pernah saya sampaikan, kenapa kita ini seringkali spiritual kita ini tumpul gitu. Jarang kita ini merasakan ada kehadiran para malaikat. Spiritual kita yang tumpul. Apa sih rasa gitu kalau ada kehadiran malaikat gitu? Itu saya kira di dalam surat apa? Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Itu kan ketika Quran diturunkan. Apa rasa yang kita pengaruh kehadiran malaikat? Salamun, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang saya kira tidak terukur, Pak. Jadi kalau saat kita sholat subuh berjamaah, khusyuk sholat kita ada kedamaian yang luar biasa.
kebahagiaan. Jadi rasa yang kita dapatkan ketika kehadiran malaikat itu adalah salamun, kedamaian. Kita seringkali justru merasakan ini kehadiran setan ya gitu. Wah, ini merinding, merinding ya kalau gitu. Ini malah setan lewat ini, jin. Nah, baru kita merasakan kehadiran malaikat karena tadi spiritual kita yang tumpul terlalu banyak, saya kira mungkin noda dan kotoran di hati kita sehingga kurang tidak menangkap sinyal-sinyal seperti itu. Nah, di sana wal fajri dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Di saat matahari memancarkan sinar dan indahnya waktu duha itu dijadikan sumpah oleh Allah. Jangan terlena lagi gitu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian, waktu di dalam bahasa Arab itu ada 4 saya kira sebutannya itu. Satu dengan waktu itu sendiri. Di dalam surat Al-Mu'min, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu ditetapkan waktu-waktunya. Jadi waktu itu adalah saat yang untuk disekat dengan menit, dengan jam. Itu adalah waktu. Jadi disebut adalah al-waktu. Yang kedua, di dalam Al-Quran kata waktu itu adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu waktu yang sebentar. Kita sering menyebutnya kata-kata sesaat. Nah, sesaat. Waktu yang sebentar. Kamis sa'ah. Jam berapa sekarang? Waktu. Jadi waktu yang sebentar itu adalah disebut dengan as-sa'ah. Sesaat kita lihat. Yang menarik hadirin sekalian, ini disematkan kepada nama lain hari kiamat. Innas sa'ata la'atiyatun. Gitu. Sesungguhnya saat itu, hari kiamat itu pasti akan datang, akan tiba. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalam. Artinya hadirin sekalian, terjadinya huru-hara kiamat itu waktunya sebentar. Sebentar untuk menghancurkan alam semesta ini. Saya kira peristiwa tsunami-nya kan hanya beberapa menit saja. Atau beberapa kejadian musibah besar yang orang mengaku ini adalah kiamat, nggak lama, nggak kuat kita, nggak sampai sejam, saya kira nggak sampai sejam. Hanya beberapa saat saja. Maka kiamat itu disebut innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya saat itu, saat kiamat nanti pasti akan datang dan tidak ragu-ragu. Ini peristiwanya tidak lama, nggak sampai seharian gitu, nggak akan mungkin. Waktu yang singkat. Kemudian ada saya lihat tadi al-waktu, as-sa'ah, kemudian adalah al-ajal. Waktu yang ada batas akhirnya. Jadi kalau disebut ajal, itu adalah waktu yang ada batas akhirnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Jadi kalau ajal sudah sampai gitu. Karena setiap kita punya ajal, setiap umat punya ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap pemerintahan, setiap penguasa ada ajal. Nggak ada yang tidak ada ajal. Fir'aun sekalipun luar biasa kekuasaannya, ada ajal. Jadi kalau kita misalkan menyesal gitu, memilih ini, ya tunggu aja, ada ajalnya semua. Ada ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap kita itu punya batas akhir, pasti batas akhir.
Dan kita juga pasti ketemu nih dengan batas akhir ini, ajal. Dan kalau sudah sampai, tidak dapat dimajukan kata Allah, dan tidak dapat dimundurkan. Nah, hadirin sekalian, yang terakhir adalah tadi yang ada satu surat yang dimulai dengan kata wal asri. Ini waktu yang agak panjang. Kita sering menyebutnya dengan periode lah. Maka dalam bahasa Arab itu asrul isti'maril Kholandi misal. Itu adalah masa pendudukan Belanda, penjajahan Belanda. Asrul isti'maril Kholandi, asrul isti'maril Yabani, masa pendudukan penjajahan Jepang. Asrul istiqlal, masa kemerdekaan. Jadi waktu yang agak panjang. Namanya adalah wal asri, al asr. Jadi waktu yang agak panjang. Nah, hadirin sekalian, ini dijadikan sumpah oleh Allah, waktu yang agak panjang. Wal asri, demi masa. Lagi-lagi hadirin sekalian, kita sebagai hambanya ketika merespon ayat ini, maka kata Imam Syafi'i ini mengomentari terhadap satu surat ini, wal asri ini, dan beberapa tokoh ulama terkemuka gitu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya, kata beliau, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja gitu, itu sudah cukup untuk meraih sukses, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal asri. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, kunci pintu kesuksesan, kata beliau, kalau pola seorang muslim gitu, pola seorang muslim itu polanya sama tuh. Polanya sama dengan pola yang Allah berikan sebagaimana surat Al-Asr. Pola hidupnya itu plek gitu, sama dengan ini. Maka kata beliau sudah sampai kepada puncak kesempurnaan hidup. Sudah menjadi manusia yang beruntung gitu. Kalau pola hidupnya itu adalah wal asri, tadi surat Al-Asr ini. Salah satu hadirin sekalian, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip satu riwayat. Jadi ada beberapa kebiasaan para sahabat itu kalau ketemu dengan sahabat yang lain, gitu, assalamualaikum, kemudian ngobrol lah, komunikasi gitu, nanya kabar segala macam. Nah, beliau mengutip ada sesuatu yang unik dari sahabat ini. Ketika berpisah itu, sebelum berpisah, salah satu membacakan surat wal asr. Wal asri innal insana lafi. Disampaikan. Mungkin ini ijtihad kita sekalian dulu kalau kita selesai dari satu kegiatan gitu yang positif dulu, kalau kita habis belajar lah, itu yang kita baca wal asri dulu ya. Ingat Bapak sekalian, kalau kita selesai belajar tuh, kenapa sih nggak surat yang lain gitu? Kalau kita dari madrasah diniyah, sekolah dulu lah, wal asri, walaupun salah kan semangat bacanya. Rupanya di sekalian ada asar sahabat, dasarnya kebiasaan sahabat. Jadi sahabat ini kalau ketemu dengan sahabat yang lain, sebelum berpisah salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr. Kemudian berpisah, assalamualaikum. Nah, menurut Muhammad Abdu, ini bukan tabaruk, bukan mengambil berkah dari surat Al-Asr ini, bukan dalam rangka itu sahabat itu. Sahabat itu lebih kepada mengingatkan betapa pentingnya kandungan surat Al-Asr untuk senantiasa dijadikan pegangan dalam kehidupan. Hadirin sekalian, kembali lagi, wal asri, demi masa. Penting sekali. Tadi ada surat saya kira yang dibacakan oleh Al-Ustaz Syarifudin ya di awal.
Kapan kita ini akan memberikan penghargaan bahwa waktu ini penting, detik ini berharga, menit ini sangat penting, jam ini luar biasa penting. Kapan? Ketika jatah ajal itu telah sampai kepada kita. Ajal nyampe, seorang hamba tadi, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rob, beri tangguh sebentar. Ajalin qarib itu bukan minta setahun. Jadi kalau ajal sudah sampai, kata Quran, dia akan memohon kepada Allah, terutama orang yang tidak memanfaatkan, memaksimalkan kehidupannya. Rob, berikan tangguh sebentar saja. Itu menit itu berharga. Jam itu luar biasa berharga. Ketika ajal sampai, ajalin qarib itu bukan seminggu, bukan. Sebentar saja ya Allah, berikan tangguh sebentar. Jadi kalau sudah ajal sampai, ya Allah, waktu ini penting, berharga sekali. Apa dia janji dia? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah, aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan memperbaiki hidup saya, akan menjadi orang saleh. Tapi kan penyesalan yang tidak ada gunanya. Tadi Allah jawab, idza jajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdim. Jadi hadirin sekalian, baru kita akan merasakan. Dan kalau kita kembali bercermin kepada kehidupan generasi awal, ya Allah luar biasa Pak. Generasi-generasi awal adalah orang-orang yang sangat concern penghargaannya terhadap waktu, sehingga ada sesuatu yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Ilmu yang diwariskan kepada kita hari ini adalah bagaimana konsentrasi mereka memanfaatkan waktu mereka. Imam Asy-Syafi'i mewariskan ilmunya kepada kita dengan karya-karya ilmiahnya. Imam An-Nawawi demikian juga, kitab-kitab besar hadirin sekalian. Produktivitas mereka ini luar biasa, sehingga ada sesuatu yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kejayaan-kejayaan Islam yang diwariskan kepada kita. Kenapa? Mereka luar biasa mempergunakan waktunya. Dan menarik hadirin sekalian, kalau kita baca ulama-ulama terkemuka di awal itu Pak, mereka terkenal bukan karena banyaknya jamaah gitu. Ada dai sejuta umat, bukan. Penceramah yang bukan. Mereka terkenal tuh karena karya ilmiah yang beliau tinggalkan. Budaya nulisnya yang luar biasa Pak. Budaya menulis sebagai tanggung jawab terhadap generasi. Kalau saya ceramah begini kan selesai Pak. Selesai. Mungkin beberapa saat kemudian juga teman, alhamdulillah Mas Owi kemudian merekam dia gitu. Ulama-ulama dulu ya Allah tanggung jawab terhadap generasi Pak. Coba Imam Bukhari ya Allah itu tanggung jawab terhadap Islam, tanggung jawab terhadap umat untuk melakukan semacam penyelamatan terhadap hadis. Kan Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis di saat orang semua melakukan apapun, terjadi banyak hadis-hadis palsu yang beredar pada saat itu. Setiap orang gitu dengan kepentingannya sendiri bikin hadis-hadis palsu. Sampai tukang terong itu bikin palsu supaya dagangannya laku. Al-Badinyan gitu. Terong itu syifaun min kulli da'in. Sampai gitu. Terong itu adalah obat dari segala penyakit, supaya terong itu laku. Bikin hadis. Terjadi Imam Bukhari ini harus diselamatkan Pak. Semacam wartawan lah beliau itu, menelusur
ini hadis ini nyampe nggak ke Rasulullah. Dan dengan syarat-syarat tertentu, kata misalnya saya bicara begini Pak, dari siapa nih? Telusur lagi. Benar nggak? Betul. Ini dengar dari siapa? Sampai boleh melintas gitu nerga. Karena ini dari si Anu, disusul oleh beliau. Dan ketika beliau menentukan gitu, ini ucapan ini benar enggak, dinilai juga pribadi orang itu. Misalnya gini Pak, beliau menelusur hadis ini, salam ke orang yang dianggap telah menyampaikan ucapan itu dari Rasulullah. Ketika sampai gitu, minumnya pakai tangan kiri misalnya, minumnya pakai tangan kiri, oleh Imam Al-Bukhari dianggap batal. Hadis itu bukan. Sampai seleksi hadisnya demikian ketat. Kalau jadi pembohong enggak lah gitu ya. Misalnya dia membohongi binatang piaraan, lah ayam misalnya, hanya untuk tangkap diliatin makanan gitu. Padahal membohongi binatang dianggap itu ada cacat, tidak layak ini. Jadi betul-betul konsentrasi ulama-ulama terdahulu, waktunya itu dipergunakan sedemikian. Jadi siapa bilang Rasulullah tidak sibuk? Sangat sibuk beliau itu, sangat sibuk. Karena hadirin sekalian, istirahat kita kan harusnya di alam kubur. Di dunia itu ada tempat bekerja, beramal, gitu. Rasulullah malamnya, gitu. Kemudian siangnya tidak ada orang yang sakit kecuali dijenguk oleh beliau. Tidak ada orang yang meminta tolong ke beliau, dibantu oleh beliau. Beliau dakwah, beliau berjuang, mengajar. Waktunya begitu produktif. Malamnya digambarkan kan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Kalau malam itu seperti rahib-rahib. Begitu tekun beribadah. Tapi di siang harinya seperti singa yang kelaparan. Begitu kerja, beramal soleh. Jadi hadirin sekalian, kembali lagi, ini waktu ini berharga, luar biasa. Kapan tadi? Ketika ajal telah sampai kepada kita. Baru ya Allah, penting ini waktunya. Seringkali kita hadirin sekalian ketemukan saudara-saudara kaum muslimin, waktu ini hanya untuk dibiarkan berlalu tanpa diberikan arti nilai apa-apa. Ngobrol gitu ke sana kemari gitu, yang tidak ada manfaat untuk dunianya enggak, untuk akhiratnya juga enggak gitu. Kita ini sering jadi pengamat untuk segala hal gitu ya. Kita ini pakar untuk jadi pengamat ya. Ada apa gitu, politik, kita ngobrol panjang, membahas gitu. Apalah kita komentari dengan pembahasan yang panjang gitu. Nah, hadirin sekalian, saya kira itu bukan tidak boleh ya. Imam Ali misalnya mengingatkan, memang tetap hadirin sekalian, kata Imam Ali, jangan waktu itu seluruhnya untuk hal yang serius, yang nanti jiwamu terbebani. Jangan terus menerus dengan hal yang serius dan berat gitu, nanti hatimu akan mati. Sesekali hiburlah dirimu dengan hal yang ringan dan lucu, sesekali. Jadi ngobrol ada lucunya, sesekali buat gitu. Rasulullah juga adalah orang yang seringkali dalam perkumpulan itu dengan hal yang lucu gitu ya. Tapi humor itu humor yang benar, tidak berdusta. Seringkali kita untuk membuat orang ketawa gitu, buat cerita bohong gitu ya. Rasulullah enggak. Di sana ada seorang nenek yang terkenal, sering kita dengar, ya Rasulullah, saya ini udah tua, tapi saya alhamdulillah rajin sholat, rajin bangun malam, rajin puasa Senin Kamis, udah nenek-nenek lah. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis Pak itu, ibu-ibu itu yang sudah tua. Percuma dong selama ini saya ibadah, gitu, segala macam. Kata Rasulullah, nenek bukan tidak masuk surga,
nenek nanti kalau masuk surga muda kembali gitu. Ini adalah umur yang benar gitu ya. Atau Rasulullah SAW kalau kumpul dengan sahabat yang lain diceritakan makan kacang gitu, kacang kulit. Ali bin Abi Thalib suka iseng. Jadi dikumpulin tuh kulit-kulit kacang itu di depan Rasulullah. Sampai di depan beliau nggak ada. Tuh Rasulullah orang yang paling rakus. Beliau kulitnya paling banyak. Gitu. Kata Rasulullah, ya memang saya paling banyak memakan kulit, tapi yang paling rakus sesungguhnya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Ali itu. Sampai kulitnya pun dimakan habis, tidak ada. Gitu ya. Ini kan candaan-candaan yang benar, candaan yang benar ya. Jadi sesekali memang kata Ali bin Abi Thalib tidak boleh juga terus serius. Sesekali hiburlah kata Ali bin Abi Thalib hal yang ringan dan lucu. Jadi jalan gitu itu dibolehkan, menyegarkan jiwa gitu. Tapi kembali hadirin sekalian, betapa produktivitas generasi-generasi awal, perhatian mereka terhadap waktu. Kata Imam Syafi'i, kalau satu hari ilmuku tidak bertambah, nah ini yang konsentrasi terhadap ilmu. Kalau hari ini yang saya lewati ilmu saya tidak bertambah, maka hari itu dalam kehidupan merupakan hari yang terkutuk buat saya. Satu hari tidak bertambah ilmunya. Gitu. Kata Imam Syafi'i, hari itu adalah hari yang paling terkutuk buat saya. Jadi hadirin sekalian luar biasa ya, kembali lagi generasi awal ini menerjemahkan ketika Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri. Kita ini terkaget-kaget ya kalau sudah bicara disiplin waktu, terkaget-kaget. Ada kawan itu ke Jepang, ini ya sisi baik lah gitu. Tadi masalah disiplin waktu. Lagi-lagi tadi ini adalah budaya Islam yang hilang dari tengah-tengah kita. Ada kawan ke Jepang itu tugas 3 bulan untuk mengikuti satu pelatihan, Pak. Kata dia ketika padahal semua dibiayai oleh mereka. Jadi dibiayai oleh mereka. Jadi sampai ke sana, ke bandara itu, Pak, disambut luar biasa dengan sambutan yang seolah mereka yang butuh. Seolah mereka yang butuh. Acara dimulai jam 7. Itu kalau kita lewat 5 menit, malunya luar biasa. Sebelum itu mereka sudah di tempat. Dan ketika akhir selesai kegiatan, ada semacam sambutan lah dari peserta ini. Ketika sambutan itu memuji-muji gitu, penghargaan, mereka malah kemudian kecewa. Yang saya butuhkan bukan pujian, kritikan apa yang kurang yang saya lakukan, yang saya selenggarakan apa, masukan. Kritikannya apa? Jadi kalau memuji terima kasih gitu, wah ini luar biasa, itu nggak senang, gitu. Jadi hari sekalian ini luar biasa lah, ini betul disiplinnya betul lah, disiplin waktunya, gitu. Walaupun ada hal lain lah, saya kira ada kekosongan jiwa gitu, sehingga tingkat bunuh diri juga tinggi di sana, tidak bisa membahagiakan ternyata. Gitu. Nah jadi hari sekalian kembali lagi, ini kita akan merasakan waktu ini penting, berharga adalah saat ajal sampai. Yang kedua adalah saat nanti ketika dibangkitkan di alam kubur kita. Di akhirat nanti, orang-orang kafir melakukan permohonan, penyesalan terhadap kehidupannya yang sudah dia lalui, gitu. Tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sekalian, ada 3 karakter, kembali 3 karakter. Karakter waktu, bahwa waktu ini berharga. Nah, nanti wal asri ini isinya apa gitu waktu ini yang menurut Allah itu. Karena ada orang yang time is money gitu ya. Ini kan barat ini, konsep barat. Waktu ini adalah uang. Seluruhnya harus menjadikan uang gitu. Saya kira bukan konsep kita, Konsep kita wal asri gitu. Atau waktu itu adalah orang jabatan segala macam lah gitu.
Satu, hadirin sekalian, waktu ini berjalan begitu cepat. Saya kira mau dulu mau sekarang seperti itu karakter waktu ini. Jadi dia berjalan dengan cepat. Kalau kata ini berjalan laksana awan, berlari laksana angin, detik ke menit, menit ke jam, ke hari, ya Allah cepat sekali. Baru kita kemarin hari Minggu, udah Minggu ketemu ini. Dan perjalanan kita dari kecil sampai hari ini nggak terasa. Ibarat kilat menyambar. Udah segini lagi saya, baru perasaan kemarin anak-anak, sekarang saya udah punya anak. Cepet ini. Kenapa hadirin sekalian kita merasakan perjalanan waktu ini begitu cepat? Karena tadi ada batas akhir. Kematian. Maka kata orang Arab, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Panjang pendek umur seseorang itu sama aja, merasa cepat. Kalau akhir dari kehidupan itu adalah kematian. Cepat. Setiap kita ada batas akhir. Maka ada satu riwayat Nabi Nuh itu kan di dalam Quran 950 tahun diberikan kesempatan umur yang cukup lama. 950 tahun Pak, nggak tanggung kamu. Jadi terpanjang lah dengan Nabi Adam ya, dengan Nabi Adam, Nabi Nuh 950 tahun. Ketika ditanyakan kepada Nabi Nuh, Nuh, bagaimana kau memandang kehidupan? Ketika akan dijemput oleh Malakul Maut, sebelum ini ditanya dulu, Nuh, bagaimana ngerasain hidup ini? Kata Nabi Nuh, ibarat saya punya satu rumah. Rumah itu ada 2 pintu. Saya masuk dari satu pintu, kemudian saya keluar pintu berikutnya. 950 tahun oleh Nabi Nuh terasa singkat, cepat. Apalagi kita hari sekalian, yang hanya kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur satu umat itu enggak jauh dari nabinya. Rasulullah itu usia beliau 63 tahun, itu kalendernya Hijriah. Kalendernya Hijriah 63 tahun. Masehinya adalah 61 tahun. Jadi beliau itu usia 63 berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, kalender Masehinya adalah 61 tahun. Jadi hari sekalian ya ini aja gitu ya, kalau kita udah usia 50 ya Allah, tinggal kalau bercermin ukurannya standar Rasulullah gitu, aduh tinggal 11 tahun lagi. Kalau kita sudah 60 gitu, ya aduh ini tinggal setahun lagi gitu. Kalau kita sudah 60, 11 bulan, 28 hari gitu, Ustaz, ini aduh tinggal berapa hari lagi. Jadi sekalian, waktu ini berjalan begitu cepat sekali. Yang kedua, waktu yang telah berlalu, waktu yang hilang nggak bisa digantikan lagi. Itu karakter waktu. Sesungguhnya sih tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada sesungguhnya kalau bicara, tidak ada kesempatan kedua. Jadi waktu yang sudah berlalu itu ibarat benang terbakar, itu nggak bisa deh. Jadi hidup itu seperti batu es. Waktu ini dipakai nggak dipakai pasti habis. Dan kita tidak akan pernah kembali lagi. Mohon kepada Allah, ya Rob, pertemukan lagi dengan ini, nggak bisa. Itu karakter waktu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah terbit fajar suatu hari. Ini seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, ulama sufi. Tidaklah terbit fajar suatu hari kecuali ada yang menyeru kepada kita. Ini fajar. Wahai anak Adam, aku adalah ciptaan baru.
dan aku akan menjadi saksi terhadap apa yang kalian kerjakan. Mintalah bekal kepadaku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku adalah al-waktu, kata beliau. Dia tidak akan pernah kembali. Nah, hadirin sekalian, yang ketiga, ini karakter waktu ini. Tadi kalau barat saya kira time is money, murah sekali. Waktu ini berjalan begitu cepat, dia tidak akan bisa pernah kembali lagi. Maka sesungguhnya investasi kita hari ini yang paling berharga adalah kita masih diberikan waktu oleh Allah. Karena waktu adalah kehidupan itu sendiri. Karena waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi hadirin sekalian, bukan lagi uang. Waktu itu. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau sudah selesai tadi batas akhir kita, semua selesai. Masa jaya-jayanya, lagi puncak popularitas, selesai waktunya, selesai semua. Sedang berada di tampuk apa itu, kekuasaan atau apapun lah gitu. Waktu habis, selesai semua. Apapun yang kita miliki, hadirin sekalian, waktu selesai habis, maka semua juga selesai. Jadi sesungguhnya yang kita miliki hari ini yang paling berharga adalah kita masih diberikan waktu oleh Allah. Nah, hadirin sekalian, kembali di ayat berikutnya sedikit lagi. Innal insana lafi khusr. Ini menurut para ulama ini warning keras, Pak. Warning keras, peringatan keras dari Allah. Maka ada kata harfu taukidnya diulang 2 kali. Inna untuk meyakinkan, memastikan, sama lafi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya, pertama ada kata sesungguhnya. Harfu taukid. Lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Sampai 2 kali Allah. Ini warning keras. Manusia itu kata Allah berkaitan dengan waktu anugerah besar ini umumnya mengalami kerugian. Berkaitan dengan waktu. Jadi berbanding lurus, Pak, berbanding lurus. Orang sukses itu berbanding lurus seberapa besar perhatiannya, maka balik ke awal dengan wal asri. Orang masuk surga, ahli neraka, sama Allah kasih waktunya 24 jam sehari, sama. Orang punya ilmu, tidak punya ilmu, Allah kasih waktu sama 24 jam sehari, sama. Maka kata Allah, ini berbanding lurus nih. Kerugian seseorang ini dalam kehidupan ini berbanding lurus dengan seberapa besar perhatiannya terhadap anugerah besar yang diberikan itu al-waktu. Kan kita sering, aduh nyesel saya dulu ya, coba kalau. Aduh nyesel dulu ya, coba kalau. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, hadirin sekalian, menurut Allah yang memberikan hidup, memberikan waktu, kan ini amanah waktu ini. Modal besar. Kata Allah, orang yang tidak rugi dalam hidup itu adalah yang polanya tadi nih, Pak. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pengennya Allah kayak gitu. Yang tidak rugi. Jadi kalau ada orang mempergunakan waktu untuk kerja dan kerja, menyalahi surat ini. Dan masuk termasuk orang yang rugi. Kerja aja, Pak. Gitu, berlomba dengan matahari belum keluar, dia udah keluar. Matahari udah tenggelam, dia masih di perjalanan. Tidak ada waktu hadir di majelis taklim. Tetap bagian orang yang merugi. Karena kata Allah, illa ini, Pak, ketika Allah illa itu tidak banyak. Kecuali itu tidak banyak, sedikit. Qalilan ma tashkurun, memang orang yang terpilih itu tidak banyak. Qalilan ma yu'minun, sedikit orang yang beriman. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Jadi orang yang
terpilih itu gak banyak jumlahnya. Maka ketika Allah illa, umumnya manusia ini mengalami kerugian berkaitan dengan waktu. Maka ya kata Allah, amanu, harus ada waktu untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Hadir di majelis taklim, di majelis kajian, kan ilmu itu, iman itu pertama juga dengan ilmu. Ada waktu untuk kemudian mencas keimanannya, nambah. Harus ada dari 24 jam yang Allah kasih, dari seminggu yang Allah kasih, harus ada waktu untuk kemudian imannya. Bahkan Allah letakkan di pertama. Hadirin sekalian, bahkan di hadis itu kata Rasulullah, malam yadkhul mau'idatan salasa ayamin mata qalbuh. Barang siapa yang tidak kemasukan nasihat diniyah gitu, 3 hari mata qalbuh, mati hati. Jadi Pak, kalau hadis ini berarti seminggu tuh minimal kita hadir di majelis kajian ilmu tuh ya 3 kali. Kalau ini subuh gitu, ada lagi pengajian mata qalbuh, mati hati. Jadi yang pertama harus ada waktu untuk meningkatkan kualitas imannya. Dia harus menyiapkan waktu, karena waktu itu anugerah Allah, bukan punya dia. Ini Allah, modal besar yang Allah kasih. Yang kedua, wa amilus sholihat. Nah, baru kerja ini bagian ini, wa amilus sholihat. Beramal soleh, beramal soleh ritual dan sosial. Ritualnya bangun malam, sholat 5 waktu dan seterusnya, saya kira udah paham. Baca Quran. Sosialnya adalah bagian anak bekerja. Wa amilus sholih. Jadi kalau kemudian orang mempergunakan waktu seluruhnya untuk bekerja gitu, tidak ada waktu tadi untuk iman, untuk yang lain, menurut Allah tetap merugi. Jadi wa amilus sholihat, ritual. Yang ketiga dan keempat, watawasau. Nah ini bahasanya watawasau, Pak. Saling mengingatkan, silaturahim, untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Jadi saling mengingatkan. Kita ini kan bukan malaikat yang terus lurus, terus benar di jalan kebenaran, tapi kita juga bukan setan yang terus menerus dalam posisi salah terus. Enggak. Kita ini ada saatnya dalam kondisi kita ini seperti malaikat, posisi malaikat, melakukan amal soleh, semangat melakukan kebaikan, tapi ada saat lain. Nah, perlunya itu saling mengingatkan, tawasau bil haq, saling mengingatkan, tentu saja dengan kata Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Mengingatkan orang itu, ajak ke jalan Tuhanmu itu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasan, dengan nasihat yang baik. Bahkan di surat apa itu? Watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Saling mengerti dengan penuh kasih sayang, Pak. Jadi ketika orang lain salah itu, kita sesungguhnya sedang sayang, kasihan, menyelamatkan saudara kita. Ya Allah, saudara kita ini nggak sholat-sholat. Sayang, bil marhamah, dengan penuh kasih sayang, bukan kebencian. Saya kira kita ini bukan hakim lah, diponis, wah ahli neraka dia, nggak pernah sholat. Wah, kita selalu menjadi hakim dan jaksa untuk orang lain, gitu, dituntut. Jadi hadirin sekalian, tawasau bil haq, tugas kita semua. Maka tawasau itu bukan hanya ustaz. Dakwah ini, dakwah ngingetin orang bukan tugas hanya ustaz. Kapasitas kita lah, kapasitas kita mengingatkan orang lain. Ketika menurut orang lain salah, kita ingatkan dengan tadi bil hikmah. Jadi bil hikmah itu, Pak, kalau dalam ada istilah Sunda gitu, ikannya dapat, airnya nggak keruh.
cairna benang, cairna herang, laukna benang. Ada orang Sunda Pak? Ada. Jadi cairna herang, laukna benang. Itu istilah Sunda. Airnya nggak keruh, ikannya dapat. Itu hikmah tuh. Jangan sampai airnya keruh, ikannya nggak dapat. Itu yang ya minimal lah airnya keruh tapi ikannya dapat. Itu yang jadi merusak suasana tatanan sosial. Dakwahnya itu hantam sini, hantam sana, tapi intinya nggak dapat. Gitu. Kalau bisa nih bil hikmah. Contoh lah Pak, contoh kecil ini bil hikmah. Ali bin Abi Thalib ini ketika dia lihat ada seorang tua wudunya masih salah. Wudunya masih salah. Ali bin Abi Thalib masih kecil Pak, melihat seorang tua ketika dia berwudu masih salah menurut Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, nggak mungkin saya negur dia. Pak, bapak wudunya salah Pak. Nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Pak. Nggak mungkin. Saya anak muda, beliau sudah sepuh. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Pak, mohon maaf. Tadi kan saya udah lihat wudu Bapak. Tolong sekarang saya wudu, Bapak tolong liatin saya Pak. Dan Bapak nilai wudu saya gimana Pak? Kata bin Abi Thalib. Tadi saya udah lihat wudu Bapak, sekarang gantian Pak, tolong lihat wudu saya. Dan berikan penilaian wudu saya ini gimana? Wudu dengan sempurna Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Pak wudu saya? Waduh, wudu kamu lebih bagus dari wudu saya. Kamu memang benar wudu kamu. Saya nanti akan ngikutin cara wudu kamu. Ini namanya bil hikmah. Terkadang tapi ini memang luar biasa sekali. Bil hikmah, gitu. Dengan cara-cara yang baik. Jadi sekalian adalah tawasaw bil haq, untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran, gitu. Wa tawasaw bis sabri, senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Jadi saling mengingatkan dan saling menguatkan. Dua nih. Jadi tadi orang yang tidak merugi itu ada waktu untuk meningkatkan kualitas imannya. Saya kira sekaligus adalah ilmunya tadi. Untuk meningkatkan iman itu adalah ilmunya. Wa amilus solihat, ada waktu untuk kemudian meningkatkan kualitas amal solehnya. Kalau saya sih amal soleh itu pertama adalah kerja ikhlas. Dimulainya kerja ikhlas. Yang kedua adalah kerja keras. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Dan terakhir adalah kerja tuntas. Ini amal soleh nih. Jadi kerja ikhlas, ketika tidak ikhlas yang nggak ada, bukan amal soleh. Jadi kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Tuntas, gitu. Tidak setengah-setengah. Gitu. Berjuang itu tidak setengah-setengah. Harus kerja tuntas. Masalah hasil, saya kira kemarin adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi sekalian tadi wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Jadi kalau ada misalkan ini kok ada kawan saya yang tadinya rajin sholat, rajin taklim, enggak ada, saya silaturahim. Silaturahim. Ini namanya tawasaw bil haq. Ngingetin. Ada apa sih? Ini adalah tawasaw. Saya bukan tugas ustaz, tugas semua. Wa tawasaw bis sabri, mengingatkan untuk tetap senantiasa dalam kesabaran. Saya kira yakinlah semua bahwa hidup ini berat, hadirin sekalian, banyak persoalan, banyak problem gitu. Karena memang itu rumus hidup memang seperti itu. Ya istirahat kita nanti adalah tadi mudah-mudahan di alam kubur, di akhirat istirahat kita. Saya kira bukan tempatnya istirahat di dunia itu, kita tempat beramal soleh, tetap bercocok tanam, panen kita adalah panen nanti kita di akhirat. Jadi dari sekalian kembali lagi, ini masalah disiplin waktu sesungguhnya adalah punya kita konsep ini. Disiplin waktu tentu saja beda konsep kita dengan barat, ya. Waktu itu untuk dunia, bukan itu. Kita punya konsep lain, tapi adalah polanya pola surat wal asr yang kata Imam Syafi'i, kalau ini dia menjadi direnungkan, diamalkan, sudah cukup untuk meraih sukses kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين